Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Hari ini aku mau bikin bolen ubi ungu, langsung aja. Bahan-bahannya untuk isiannya aku pakai ubi ungu yang udah dibersihin, dicuci, dikupas, dan direbus sekitar 10 menit sampai dia benar-benar empuk. Dan juga susu kental manis, pakai 1 saset atau 2 sendok makan, juga gula. Dan untuk kulitnya yang ada 2 bagian kulitnya. Bagian pertama itu pakai air, mentega atau margarin, gula halus, dan terigu yang serbaguna aja. Untuk bagian yang kedua pakai terigu juga dan mentega atau margarin. Untuk olesannya nanti aku pakai kuning telur dan sedikit saja air. Pertama-tama aku mau bikin yang terigu sama mentega atau margarin. Pakai mentega yang di suhu ruangan, bukan yang dingin, sampai dia nyatu aja. Ini dari tadi pakai sendok aja, hanya sampai dia nyatu. Tanganku udah dicuci bersih. Sekarang mau pakai tangan aja, hanya sampai dia bisa disatukan kayak bola gitu, tanpa ada yang ambiar. Uleni terus, dia akan nyatu dengan baik karena hangatnya tangan kita itu akan melelehkan sedikit si menteganya. Ini udah menyatu semuanya dengan sangat baik. Kayak gini kira-kira hasilnya. Lembut sekali, kayak cookie dough gitu loh, Pak. Kayak adonan untuk bikin kue kering gitu. Kelihatan sekali. Aku mau sisihkan dulu, lanjut adonan berikutnya. Sama ya, terigu, gula halus, juga mentega yang di suhu ruangan atau pakai margarin bisa. Tapi yang tadi kan nggak pakai gula halus ya? Iya, nggak pakai, maksudnya semuanya langsung jadi satu gitu loh. Jadi satu aja langsung semuanya. Yang tadi kan cuma plain, hanya terigu sama mentega aja. Ini tambahin air supaya dia bisa nyatu, kalau enggak Lama. bukan lama, dia tetap ambiar gini. Airnya mau semuanya aja langsung. Kadang-kadang kita perlu air sedikit lebih banyak dari ini, atau mungkin nggak perlu semuanya. Pakai tangan lagi ya, tanganku sudah dicuci bersih. Mau lihat kalau dia udah nyatu gitu loh, Pak. Nah, yang ini hasilnya akan sedikit berbeda, Pak, dari yang pertama. Karena dia akan agak sedikit kayak lengket gitu. Nggak apa-apa, karena kita mau diamkan dulu. Ketika kita diamkan, apa yang terjadi? Terigunya itu menyerap si air dan minyaknya. Jadi sesudah kita diamkan sambil bikin isiannya, dia akan lebih mudah untuk diatur. Oh gitu. Ini aku tumbuk kayak gini aja. Ubi ungunya ini masih hangat ya, jadi dia lebih gampang ditumbuk ketika masih hangat. Ini aku mau langsung isi gulanya, juga susu kental manis. Ini 2 sendok makan lah ya, atau 1 saset ini. Aku mau aduk, api kecil aja, hanya sampai dia menyatu. Ini wanginya udah keluar. Ingat, di api yang sangat kecil. Kira-kira 2-3 menit aja, kita rasa kok dia udah mulai kayak kering gitu loh, pakai habis tuh airnya itu. Kita mau angkat dan sisihkan. Wanginya. Balik lagi ke sini, aku udah punya loyang yang aku udah oles tipis aja dengan margarin atau mentega. Setelah kita diamkan beberapa saat, ini aku bagi, aku nggak timbang, kira-kira aja sekitar 16 biji lah ya, kayak gini. Lanjut sama yang satunya juga, yang adonan selanjutnya aku juga mau bagi dia. Nah, seperti aku bilang, karena kita udah diamkan beberapa saat, dia lebih mudah diatur. Diuleni dia udah nggak lengket gitu loh, Pak. Ini tak uleni lagi sekali supaya dia benar-benar nyatu, benar-benar nyatu dengan baik gitu. Karena tadi kan hanya asal disatuin gitu loh. Sekarang benar-benar tak uleni. Ini udah sekitar 3 menit, dia warnanya lihat deh udah mulai seragam kan. Sama dibagi kira-kira 16 lah. Ya, ini kira-kira mirip ya, Pak ya? Dah, ini aku ambil adonan yang lebih besar yang pakai air tadi itu loh, Pak. Terus aku mau pipihkan kayak kotak gitu aja. Boleh sesekali ditabur tepung atau dioles tepung. Ini aku punya yang klasik pakai kayu gini. Dan dimasukin yang hanya terigu sama mentega aja. Agak dipipihkan, terus dilipat kayak amplop gitu ke sini. Sama ke sini. Dah, gini aja. Terus balik. Dikit aja ya tepungnya.
kayak gini. Aku ini pertama satu kali kan. Ini aku mau pipihkan memanjang, nggak usah terlalu dahsyat tekennya supaya adonan yang di dalam tadi itu nggak keluar. Ini dia masih ada kuning, lebih kuning warnanya, tapi dia tetap di dalam. Terus dilipat 3 kayak gini, balik lagi kayak gini. Ini yang kedua sampai kelima. Sampai 5 kali ya. Kayak gini kan, kedua lagi lipat 3 kayak gini. Ini yang ketiga. Nah, ini yang kelima. Jadi tepungnya tuh nggak berlebihan, tak tambahin untuk ditabur itu loh Pak. Kalau udah yang kelima, terus dia dilipat 3 dan udahan. Lipat 3 terus udah kayak gini. Aku lakukan aku lakuin semuanya ya. Ini udah yang terakhir, sesekali aku kasih oles tepung ya. Ini juga aku udah bagi jadi 16. Ini aku punya loyang yang udah dioles tipis dengan mentega atau margarin. Ini aku mau pipihkan adonannya, balik lagi dari yang pertama kita bikin. Dan yang bagian pinggirnya yang aku mau agak lebih tipis. Itu loh Pak. Ya, tengahnya berarti yang tebal. Tebal tengahnya nggak apa-apa, karena nanti kan yang dilipat itu yang di bagian pinggirnya. Kayak gini. Kira-kira aja. Dan ini gampang banget kalau kita udah bagi juga jadi 16. Kira-kira aja semuanya, kira-kira nggak harus ditimbang, karena yang makan kan kita juga ya. Betul. Kayak gini, aku mau pipihkan sedikit boleh, dan dilipat biasa kayak amplop gitu aja. Juga kesini kayak bikin bolen itu loh. Nah, pinggirnya boleh biar dia bener-bener nyatu gitu, agak tekan kayak gitu aja sampai semuanya selesai. Nah, sekaranglah aku ini cepet sekali ya lipat yang terakhir kayak gini hasilnya. Cantik. Sekaranglah aku panasin ovenku ya, sambil aku cetak-cetak kayak gini. Aku panasin dulu ovenku di 180 derajat Celcius, api atas bawah ya. Ini udah yang terakhir. Oh, keren ya. Ini selang-seling gitu ya, kayak jalin ya. Kesannya begitu karena aku nggak punya loyang yang lebih besar. Yang besar udah besar banget, jadi nggak apa-apa. Ini 20 kali 20. Sekarang ovenku udah panas, langsung aja. Nah, ini tergantung di oven kita masing-masing ya. Ngomong berapa menit tadi? Oh iya, ini 25-30 menit. Ini udah mau 25 menit. Aku punya kuning telur yang aku akan tambah dengan sedikit aja air matang. Kira-kira setengah sendok makan aja, dikit aja hanya supaya dia gampang gitu loh Pak. Kalau enggak kan kuning telur itu untuk toppingnya pakai wijen, mau pakai keju silahkan, pakai meses yang ada aja. Ini mau aku ambil dia, udah 25 menit. Ini akan aku olesin dengan kuning telur. Kuasnya kok unik tuh. Kuas. Ini kreasi dari suamiku. Ibu-ibu PKK orang kamu kok. Ini suamiku yang bikinin, katanya udah jangan khawatir, bikin yang alami. Pakai apa ini Pak? Daun pisang. Daun pisang terus diikat gitu. Kuasnya kemarin kita pakai untuk sesuatu yang jadi nggak bisa buat masak lagi gitu ya Pak ya. Kotor dia. Udah kotor, tapi nggak apa-apa. Ini aja udah cuantik. Kedengeran nggak sih di luar itu hujan? Wow. Dan ntar lagi kita mau ngopi-ngopi pakai ini ya, pakai wijen, pakai keju parut silahkan, pakai meses boleh. Ini mau dimatangkan lagi loh Pak. Oh ya. Khususnya atasnya. Itu otomatis akan mateng gitu intinya. Jadi ini totalnya adalah, pertama aku panggang itu 25 menit. Keluarin, olesin kuning telur dan toppingnya, terus tambahin 10 menit lagi. 10 menit aja ya. Jadi sekitar 35 menit total. Tapi again tergantung kekuatan oven masing-masing. Udah jadi, ini wanginya. Ini masih panas. Tapi aku nggak sabar pengen nunjukin isinya. Wow. Wanginya top banget. Liatin. Nah,
Wow, lihat nggak sih? Cantik ya. Cantik sekali ya. Ini juga. Cantik sekali. Wanginya itu ubi ungu tuh emang udah manis ya. Kalau mau isiannya itu lebih manis lagi, silahkan di-adjust, disesuaikan sendiri gulanya. Aku potongin ini buat suamiku. Ini dia kelihatan ya, jadi kayak berlapis-lapis gitu loh, Pak. Lihat deh, sukses toh. Sukses deh. Kuning telurnya itu bikin dia wanginya tuh jadi Wow. sempurna banget, campur dengan wangi menteganya. Silahkan Papa yang mana aja. Gak apa-apa ya, panas-panas. Ini bukan hangat, ini masih Masih panas ya. Pas mendukung sama hujan-hujan ini dah. mendukung sama cuacanya. Ini sebenarnya kalau ditunggu agak di suhu ruangan sedikit atau paling nggak hangat lah ya. Dimakan hangat-hangat enak. Wow. Mantap. Iya ya. Ekonomis. Nggak perlu pakai mentega, pakai margarin aja. Ini makan satu ini nggak tembus. Ini harus. Cet. Ini sederhana banget, harus dicoba. Teman-teman kalau nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Setengah loyang cukup. Cukup deh. Makasih. Mantap enak. Aku suka kulitnya. Yang sehatnya buat Papa. Enak banget kulitnya. Ini kalau nggak pakai ubi ungu bisa ya? Pakai ubi. Kita kan pernah bikin yang pakai. Ya pakai pisang. Bisa. Aku sertainnya di bawah video ini yang aku pernah bikin. Bolen pakai pisang, pakai udah puff pastry sih. Ya itu lebih praktis lagi gitu. Lebih. Lebih. Bye.